Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu berharap semuanya tetap semangat ya. Jadi alhamdulillah kita kembali lagi di pembahasan selanjutnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan form input data dengan relasi tabel one to many. Kalau yang many to many pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya. Bagaimana sih caranya penerapan kalau dia many to many itu, kalau dia many to many ya. Jadi kalau many to many berarti itu relasi tabel di mana harus membutuhkan satu tabel penghubung untuk menampung origin key dari masing-masing tabel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana input data dari tabel yang sudah berrelasi one to many ya. Terus kita akan belajar juga bagaimana penggunaan operator like dalam pencarian data. Terus penggunaan fungsi logika dalam menampilkan data. Ya, jadi fungsi logika ini kita sudah tidak asing lagi ya. Di Excel, di Microsoft Excel kita sudah bahas ya tentang bagaimana fungsi logika if ya. Misalnya fungsi logika if untuk menentukan output dari data atau range tertentu harus ada syaratnya. Misalnya kalau dia misalnya kodenya 21 berarti dia sistem informasi. Kalau 22 kodenya berarti prodinya misalnya teknik informatika. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penerapan dari kasus ini? Ya, kita lihat saja langsung ya contoh kasusnya. Kita perhatikan langsung contoh kasus untuk penggunaan pembahasan materi di pertemuan kali ini. Nah, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, kita kembali login. Mudah-mudahan loginnya masih berhasil. Nah, misalnya di sini loginnya, nama usernya Firman, terus passwordnya 12. Ya, ini sudah tampil ya, form utama sudah masuk. Nah, ini untuk form data mahasiswa. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Di sini kalau misalnya data-datanya ada ribuan, jadi untuk mencari datanya itu harus disorot satu-satu seperti ini ya. Itu kan pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Dan kita juga akan menambahkan field yang di dalam tabel ini, misalnya jenis kelamin, agama, foto ya, jenis kelamin, agama, dan foto. Jadi biodatanya bisa lengkap ya. Terserah nanti kalau misalnya ada yang mau buat nama ayah, ibu, terus dan seterusnya, nomor HP ya. Yang jelasnya karena untuk jenis kelamin ya dan foto itu agak berbeda ya. Jadi ibu akan jelaskan bagaimana cara penambahan field untuk foto dan jenis kelamin dengan menggunakan option group ya kalau foto. Kalau jenis kelamin dan agama option. Nah, selanjutnya jadi kita tutup dulu ya. Jadi kita pastikan di tabelnya ya. Di tabelnya harus ada tabel mahasiswa, harus ada fill-fillnya. Ya, kita tutup dulu ini. Kita tutup. Oh, sebentar kita lihat ya. Pada saat kita tutup, seharusnya dia harus tertutup dan menuju ke form utama. Berarti di sini yang harus kita edit dulu sedikit ya. Di on click. Nah, di sini dia. Jadi edu cmd titik close. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita tutup itu akan tertutup, jadi langsung menuju ke halaman utama. Nah, kita lihat bagaimana bagaimana tabelnya. Kita lihat tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa kita pastikan harus ada data-data field tadi ya. Ini sudah ibu tambahkan foto. Jadi foto ibu sudah tambahkan sebelumnya ya, karena supaya tidak memakan durasi waktu yang cukup lama.
Nah, ini attachment ya. Di TP datanya harus attachment. Kalau dia filenya foto, harus attachment. Terus untuk JK ini kan dia berbentuk teks ya. Jadi boleh menggunakan short text, tempat lahir, dan tanggal lahir. Seperti ini. Tanggal lahir harus date ya. Nah, untuk ID prodi, kenapa ada ID prodi di sini? Karena dia berelasi dengan prodi ya. Jadi satu prodi, jadi dia one to many ya. Satu prodi bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Makanya di sini ID prodi di sini harus berulang ya. Jadi ID prodi di sini berulang di tabel mahasiswa. Jadi rekornya prodi di sini di tabel mahasiswa itu berulang. Karena misalnya mahasiswa A, B, C bisa saja mengambil prodi yang sama. Jadi di sini nanti record atau barisnya itu berulang. Nah, kalau di sini primary key-nya ya, di sini ada primary key ya. Ini berstatus sebagai primary key. Nah, kalau yang ini dia berstatus sebagai foraging key. Ya. Ini berstatus sebagai foraging key. Nah, ini sebagai primary key. Oke. Nah, kita tutup dulu ya. Nah, ini juga sebelum kita membuat tambahkan field di form mahasiswa, kita harus pastikan sudah berelasi. Jadi kita close dulu. Kita cek di database tools, relationship. Nah, ini sudah berelasi ya. Jadi untuk merelasikan harus ditutup dulu semua tabelnya. Ini sudah berelasi. Jadi saya kira untuk cara merelasikan tabelnya itu kalian sudah tahu ya. Jadi tinggal di drag saja primary key-nya ke foraging key. Itu pasti akan terrelasi seperti ini. Nah, kita lihat di form mahasiswa, klik kanan design view. Nah, di sini kita tampilkan, pada saat kita tampilkan ya. Pada saat kita tampilkan seperti ini. Nah, ini. Nah, kita pasti akan membutuhkan waktu untuk mencari satu-satu ya. Tapi sebelum kita penggunaan pencarian data, kita tambahkan dulu untuk field-field yang dibutuhkan. Misalnya kita di sini membutuhkan field, jadi ini bisa dikasih turun sedikit. Field jenis kelamin sama agama sama foto saja ya. Oke. Ini bisa di bawah. Nah, ini untuk supaya lebih cepat kita kita layout view saja. Terus kita mengambil di desain kita add exiting field ini, terus kita tarik saja yang field yang kita butuhkan. Misalnya tadi ada JK dulu ya. Oh, kalau JK itu kita buat sebentar dengan option ya. Yang kita butuh adalah foto, misalnya di sini foto. Nah, foto kita sudah masukkan, kita desain view kembali. Foto ini ada di bawah, kita tarik naik kalau enggak motor. Oke. Nah, sekarang untuk foto kita simpan di sebelah kanan saja ya. Ini bisa kita hapus saja labelnya. Ini saja kita simpan di sini. Ini kita ambil di desain, boleh di elegant picture, elegant boleh di center supaya di tengah-tengah nanti fotonya. Nah, terus untuk jenis kelamin ya. Jenis kelamin bisa kita menggunakan option group. Jadi kita ambil option group, kita klik di sini.
Nah, di sini ada laki-laki, perempuan ya, atau pria, wanita, terserah. Laki-laki, kedua ada perempuan. Nah, setelah itu, jadi untuk pertama laki-laki itu pilihannya nanti 1 ya, nilainya 1. Ini itu laki-laki nilainya 1, perempuan itu nilainya 2. Oke, nanti disorot tuh pakai untuk fill name ya. Oke, kita ambil, kalau ini modelnya mau model checkbox, mau model yang option ya, jadi model option terserah, jadi ibu pilih model option saja. Terus yang ini model dari option grupnya, jadi ini boleh ambil, misalnya ibu ambil yang ini saja ya, shadow, yang ada shadownya. Ini framenya, jadi di sini ada nama labelnya, misalnya jenis kelamin. Ini sudah, ini bisa kita kasih hitam supaya kentara. Kita bolkan seperti ini. Ini juga bisa kita atur. Ini bisa kita atur ya, jadi stack seperti ini ya, atau boleh biar di sebelah kiri saja ya. Nah, seperti ini. Jenis kelamin, ya seperti ini ya. Jadi nanti ada pilihan seperti ini. Nah, selanjutnya agama. Kita kembali ke design view, agama ya. Untuk agama kita ambil lagi. Nah, sebelum kita ambil, kita setting dulu ya. Setting dulu di sini. Jadi di sini source-nya adalah JK ya. Terus name frame-nya enggak apa-apa ya, seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita ambil untuk agama. Agama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Jadi sama tadi, Islam itu paling nomor 1 ya, seperti ini. Dia pilihannya 1, 2, 3, dan 4, 5. Oke, kita ambil juga yang shadow saja. Oke, kita berikan nama framenya agama. Kita kasih warna kembali seperti ini. Nah, agama, jenis kelamin, alamat sama foto sudah masuk ya. Ya, seperti ini sudah masuk. Jadi kalau misalnya kita lihat ini fotonya belum ada ibu input ya. Kalau kita mau input fotonya, langsung saja di sini di manage attachment. Itu kita akan diarahkan untuk penginput foto. Nah, misalnya kita berikan di sini firman laki-laki ya, laki-laki, terus Islam. Misalnya kita ambil fotonya.
Oh, ibu belum setting tadi, pasti belum tersimpan untuk agamanya. Oke, sembarang saja dulu ya. Kita ambil foto. Misalnya ini. Ya. Oke, ini sudah muncul. Kita simpan. Nah, kalau kita lihat, kita sorot ya. Ini untuk Marni, terus untuk Firman ada ya. Untuk Firman. Nah, kita lihat di tabelnya apakah memang sudah tersimpan di tabel mahasiswa. Nah, di tabel sini, di tabel mahasiswa, Firman tadi jikanya itu 1, agamanya 2, padahal tadi agamanya 1 ya, Islam. Karena ibu belum setting tadi ya, belum tentukan control source-nya. Ibu tutup. Nah, yang ini belum ditentukan di source-nya ya. Di source-nya berarti di sini agama. Oke. Coba kita edit kembali. Untuk si Firman, oh memang 2 ya. Memang 2 Firman tadi. Untuk Firman kita ubah jadi misalnya Katolik ya. Misalnya ini. Kita desain view kembali. Cek. Nah, berarti dia 3 sudah tersimpan ya. Nah, cuman ini kalau seperti ini ya, kita ndak bisa lihat tuh 3 itu apa, harus dihafal ya. Jadi operatornya atau adminnya harus menghafal. Nah, caranya kita harus membuatkan satu tabel query ya. Tabel query untuk menampilkan data dari mahasiswa. Bisa ditampilkan tabel query ya. Jadi nanti kita akan menampilkan prodi dan ini. Nah, oh ya, ini juga ya, kita bisa tampilkan pada saat penginputan data, kita bisa tampilkan di form mahasiswa juga ini ya. Mana tadi? Nah, anggaplah ini sudah ada. Nah, misalnya dia prodinya itu prodi apa? Dia mau prodi apa misalnya? Kita kasih turun sedikit ya. Ini bisa kita rapatkan. Nah, selanjutnya kita save. Kita kembali ke layout view. Nah, di sini kita ambil di design add exiting list, kita ambil ini ya, ID prodi boleh kita masukkan di sini. ID prodi. Nah, ketika kita ambil ID prodi, tersimpan ya. Dia bergabung sebentar, kita kembalikan ya. Nah, selanjutnya kita mau tampilkan juga nama prodinya. Ini nama prodi mana? Ini nama prodi. Kita bisa simpan di sini. Sebentar kita atur. Nah, kita kembali ke design view. Nah, di sini kita pisahkan dulu. Dan di sini. Seperti ini ya.
Ini bisa kita ubah kode program studi. Ini nama program studi. Nama program studi. Nah, seperti ini. Ini bisa ini bisa kita seperti ini. Kita remove dulu layoutnya, kita atur ya. Oke, coba kita tes. Kita save, kita tes dulu. Nah, misalnya di sini nanti ya, ketika kita ingin menginput data baru, ya di sini misalnya kita masukkan teknik informatika, itu akan muncul sendiri di sini teknik informatika. Jadi yang ini bisa kita enablekan ya, yang sistem yang nama program studi kita bisa ya. Kita buka kembali, kita desain view. Nah, ini bisa kita enablekan di mana dia enable. Ini dia enable-nya. Ini bisa, jadi ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa diklik lagi. Ini bisa diklik. Jadi pada saat diganti jadi teknik itu akan berubah. Dan ini nggak bisa diklik. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk menampilkan ya, menampilkan data fotonya sudah ada juga. Jadi misalnya kita lengkapi saja fil-filnya ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari ya, kita tampilkan lagi form pencarian. Oh ya, query dulu ya, ini query-nya belum ada ya, jadi untuk query-nya belum ada. Jadi untuk menampilkan nanti data-datanya ya, data-datanya itu dalam tabel query. Misalnya tadi program studinya 22, berarti dia teknik informatika. Jadi kita buatkan satu tabel query di sini ya, tabel query create query design. Kita ambil mahasiswa dan prodi seperti ini. Jadi yang akan kita tampilkan adalah pertama pasti NIM ya, NIM, terus nama, kita mau tampilkan juga alamatnya, kita mau tampilkan juga jadi nanti foto ini pasti kalau dia tampil di query itu pasti cuma nama fotonya saja ya. Terus tampilkan jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama prodi. Oke. Nah, untuk jenis kelamin ya, jenis kelamin ini kita bisa edit ya. Jadi kita bisa ganti di sini nama kolomnya, ini bisa dihapus tabelnya. Jenis kelamin kita bisa tuliskan jenis kelamin. Oke, jenis kelamin (2). Nah, kita bisa perbesar build ya. Jika if kode JK
tabel mana tadi, tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa JK itu sama dengan 1, maka jadi maka itu koma ya, maka sama dengan 1, ini dikasih tanda kutip karena dia bacanya string. Untuk JK 1 berarti dia laki. Terus selain dari itu berarti dia, selain dari, kan cuma 2 pilihan ya, jadi cuma 1 if-nya, perempuan. Ini segera sudah pernah dipelajari ya di semester sebelumnya di Microsoft Excel, penggunaan fungsi logika. Nah, di ini bisa kita simpan query data MHS misalnya. Nah, ini untuk jenis kelamin. Nah, bagaimana dengan agama? Ini juga tabelnya kita hapus. Kita agama, kita rubah teksnya agama, kita build juga. Nah, if jadi if ya. Kalau di Excel itu if, kalau di sini i 2 kali if-nya. Jika agama, kita buka tabel agama ya, tabel jenis mahasiswa, kita pilih field agama, klik 2 kali. Jika agama sama dengan, jika kode agama sama dengan 1, maka jadi komanya lihat, diperhatikan di sini ya. Kalau dia sini koma berarti kalian harus menggunakan koma juga. Kalau dia titik koma berarti titik koma juga. Berarti kalau 1 dia Islam. Berarti if lagi, klik kembali agama sama dengan 2, maka tanda kutip Kristen. Terus if lagi, klik 2 kali lagi agama sama dengan 3, maka Katolik. Terus if kembali, klik 2 kali agama sama dengan 4, maka Hindu. Nah, untuk pilihan terakhir berarti dia kalau bukan pilihan yang keempat itu kodenya bukan 1 sampai 4, berarti dia akan memilih Buddha. Jadi berapa tutupnya disesuaikan ya, 1 2 3 4 5 ya. Ya, bentar juga kalau error ya. Coba kita save. Berarti ada yang kelebihan. Kita cek satu-satu dulu. Ini 1 2 3 4. Oh, cuma 4 ya, cuma 4 tutupnya, bukan 5. Oke, kita bisa cek save, kita cek di datasheet view. Nah, ini sudah ada ya, jadi ini sudah muncul. Kalau dia kodenya tadi, dia akan membaca dari tabel mahasiswa ya. Jadi kalau dia 1 perempuan, kalau dia 1 laki-laki, kalau 2 perempuan ya, seperti ini juga ada Hindu, Katolik dan seterusnya. Nah, seperti itu kita bisa lengkapi, langsung ibu lengkapi di sini saja ya. Harus terus misalnya di sini, jadi bisa dilengkapi di form juga ya supaya cepat kita lengkapi di sini saja. Pinrang Bone. Nah, misalnya tanggal lahirnya misalnya 2003 2. Ini
misalnya ini 2002. Kita save supaya lengkap ya datanya. Kita desain view, coba kita masuk di form, kita save dulu ini. Ya, kita lihat data-datanya tadi. Ini agak-agak ya, ternyata masih ada ini ya, tanggal lahir sama tempat lahir. Ya, kita masukkan dulu lah. Kita masukkan dulu tanggal lahir sama tempat tanggal lahir. Ini agak kecil, makanya dia enggak. Ya, oke. Nah, kita masukkan lagi. Ini bisa kita tarik ke atas ya. Di sini enggak apa-apa. Nah, di sini tempat lahir. Tempat lahir. Ya, bisa layout kembali supaya cepat ya. Diambil saja yang ada di sini. Biasanya di sini dia langsung lahir. Ya. Sebentar, kita ini saja. Kita desain kembali, remove grupnya ya. Ini bisa kita ambil di sini tanggal lahir. Ya, ini kita lihat sudah ya, 15 Januari ini sudah ada tanggal lahirnya ya. Sudah ada. Ini oke, sudah berganti ya. Oke. Nah, sekarang kita satu lagi tombol cari ya. Tinggal tombol carinya. Ini bisa kita rapikan. Oke, sekarang kita buat di sini saja ya. Di sini daftar mahasiswa dan untuk menampilkan form carinya. Sekarang kita munculkan di sebelah sini saja form cari seperti ini. Nah, berarti kita ambil di sini di desain list box, ambil, kita drag di sini. Nah, di sini kita ambil saja, ambil query, ini diambil di query saja ya, boleh diambil di query. Terus kita munculkan juga NIM-nya dan seterusnya. Oke, kita next, finish seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus, bisa kita kecil sedikit. Nah, sekarang kita tambahkan satu label text box ya. Text box. Sini kita bisa ubah. Cari. Ini bisa kita kasih warna hitam dan bold. Ini juga bisa kita stick ya supaya rapat seperti ini.
jangan, kita pisahkan dulu supaya kita bisa tarik. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan masuk di properties. Nah, properties, kita lihat namanya ya. Namanya adalah, misalnya di sini kita rubah jadi cari saja ya. Cari. Oke, cari. Terus yang ini ya, namanya ini adalah cari data misalnya. Cari data. Ini list box-nya ya, nama list box-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya. Di sini di key yang sini ya. Ini bisa kita setting, klik di macro builder. Nah, pilih yang require ambil cari data. Seperti ini. Kita save. Oke. Nah, selanjutnya data mahasiswa. Oke. Nah, di nama, di kriteria ya. Untuk di file nama, di kriteria kita klik kanan build ya. Jadi kita di sini menggunakan operator like. Ini like tanda kutip bintang kutip. Jadi cari bintang itu kan semua ya. Cari kata apa yang dicari ya. Yang dicari adalah query atau kata kunci dari tabel mahasiswa, kita ambil di nama. Kita ambil di nama ya. Jadi kita di sini ambil forms. Cari di form ya. Tanda seru. Di formnya form mahasiswa ya. Form mahasiswa. Terus ada tadi namanya cari ya. Ini adalah teksnya ya, yang kita masukkan di label text box cari tadi. Terus ini dia berbentuk teks seperti ini. Setelah itu kita tanda kutip 2 bintang. Oke, kita simpan ya. Oh sorry, nggak ada tanda ya. Terus coba kita lihat, ini semua nama-namanya sudah muncul ya, jadi bisa ditarik ke sana supaya muncul semua ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau cari namanya Marni, ini akan muncul ya, Marni. Oke. Kalau misalnya kita cari namanya Akmal, ini akan muncul. Misalnya kita cari Firman, ya dia akan muncul di sini. Simpan. Oke, saya kira cukup ini untuk pembuatan tombol search-nya ya di ini. Misalnya Maulana.
Maulana. Jadi ini akan muncul seperti ini ya. Cukup untuk pertemuan ya, untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya ya, Ibu keluar dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya silakan buat cari contoh kasus yang bisa dibuatkan data ya, bisa diolah datanya, misalnya data karyawan, data buku, yang jelasnya ada tabel yang berelasi ya di dalam aplikasinya. Apakah itu berelasi many to many, one to many, dan seterusnya. Jadi harus ada tabel yang berelasi. Jadi pada saat penginputan datanya harus terlihat jelas di situ yang mana menentukan tabel tersebut, bahwa tabel tersebut berelasi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.